Shalom saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kebenaran hari ini kita akan belajar tentang jatuh ada harapan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendidik anak kita, kebiasaan yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita memberikan perintah dan anak kita melanggar, tentu kita akan memberi hukuman atas pelanggaran yang dilakukan anak kita karena tidak sesuai apa yang telah kita perintahkan. Namun kita juga akan memberikan kemurahan bagi anak kita ketika ia rela mengakui kesalahannya. Nah, hari ini kita akan belajar dari bagian firman Tuhan di mana jatuh ada harapan. Ketika kita belajar bahwa Tuhan telah memberikan perintah kepada Adam di dalam Kejadian pasal 2 ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Perintah ini ditujukan kepada Adam karena pada saat itu Adam masih seorang diri dan perempuan itu belum mendengar perintah itu. Nah, tetapi kalau kita memasuki bagian Kejadian pasal 3, kita sudah menemukan satu dialog di mana perempuan dan si ular sedang berkomunikasi, di mana ular itu menggambarkan iblis yang sama yang diceritakan dalam Wahyu 12 ayat 9. Si ular tua itu. Dalam ayat 1-5 kita akan melihat dialog bagaimana si ular itu mencoba membangun komunikasi dengan perempuan itu, di mana ia mencoba menyampaikan firman yang hoax atau yang keliru. Dikatakan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Dan dalam dialog itu terjadi jembatan komunikasi di mana perempuan itu memberikan tanggapan yang benar, namun ia memodifikasi firman itu, ditambahkannya kalimat jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Namun ketika saya membayangkan bagian ini, perempuan ini bukan hanya menambahi tetapi juga mengekspresikan meraba dan tidak terjadi apa-apa dan tidak mati. Dan itu sesuai dengan yang ditegaskan si ular itu. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Dan ayat 5 itu menguatkan, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang apa yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kegagalan dimulai di sini. Bukan hanya kegagalan yang biasa, tetapi ini kegagalan yang luar biasa karena perintah pertama Tuhan berikan, larangan pertama Tuhan berikan dalam Kejadian pasal 2 ayat 17 setelah Allah membentuk lembaga yang pertama, keluarga, yaitu kegagalan di mana Adam gagal menjalankan perintah Tuhan. Justru Adam mengkonfirmasi dan ikut
ambil bagian di situ bukan melarang atau mencegah si perempuan itu, tapi justru Adam ikut memakan buah itu. Dan di sini adalah satu kejatuhan yang luar biasa, dan kejatuhan ini yang disebut kesalahan Adam. Adam mengkonfirmasi tindakan atau dosa yang dilakukan si perempuan. Kalau kita lihat yang memulai perempuan, tetapi sebetulnya kesalahan titik beratnya ada di Adam, karena Adam yang menerima larangan. Karena dosa Adam itu dan segala usaha manusia pun tidak berarti. Sekalipun ia sudah berusaha menutup kemaluannya setelah dia tahu bahwa ia telanjang, ia mengambil daun pohon ara dan membuat cawat. Sebetulnya ketika itu hanya sebagai penutup kemaluan itu cukup, tetapi namun karena itu untuk menyelesaikan dosa itu harus ada korban yang bercurah. Maka di sini kita lihat pasal 3 ini dalam kitab Kejadian adalah menjadi titik terang di mana Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Pasal 3 ayat 21 dikatakan, dan Tuhan Allahmu membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ada binatang yang tidak bersalah yang dikorbankan untuk menjadi ganti atas pelanggaran daripada Adam. Dan kita bisa melihat di sini bagaimana Allah melihat satu kasih Allah juga ketika mereka memakan buah itu, dan Allah mencari. Ini yang menarik, di manakah engkau? Bukankah Allah Maha Tahu, tetapi Allah menggunakan kata di manakah engkau. Ini sebuah ekspresi yang kalau kita bisa perhatikan dalam bacaan yang kita renungkan, di situ kita melihat nuansa kehilangan di mana Allah, perhatikan, mereka hanya mendengar suara Allah, mereka kehilangan keintiman. Ketika mereka bisa melihat Allah pun sejak saat itu hubungan antara manusia dengan Allah tidak bisa lagi melihat, hanya bisa mendengarkan suara Allah dan suara Allah saja. Dan ini ada keretakan hubungan di situ. Dan di situ Allah mencari. Dan kita luar biasa di situ. Dan saat mereka mengalami masalah itu, Allah menjadikan sebuah penyelesaian nubuat, di mana pasal 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Allah akan memberikan penyelesaian akan dosa-dosa kita nanti pada keturunan Yakub atau Israel, di mana nantinya juru selamat akan lahir kalau kita akan pelajari secara lengkap bagian kitab firman Tuhan. Dan kita melihat bahwa ada yang dikutuk, ada yang mengalami konsekuensi dari dosa itu, yaitu ular, di mana dia harus terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Dan Tuhan juga mengutuk tanah yang ada, tetapi Tuhan juga tidak mengutuk Adam, dan Tuhan juga tidak mengutuk si perempuan itu. Justru disiplinlah yang Tuhan lakukan, di mana perempuan itu akan dengan bersusah payah dalam mengandung. Dan bukankah itu hal yang wajar dialami semua perempuan saat ini? Dan bagi kaum laki-laki, dia akan juga mengalami susah payah juga di dalam mencari rezeki di tanah seumur hidup. Bukankah itu disiplin yang Tuhan berikan, yang harus dialami? Dan itu sangat wajar pada saat ini, di mana Allah begitu mengasihi. Disinilah Kejadian pasal 3 ini menjadi bagian penting dari keseluruhan kitab,
yang ada dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Baru, di mana Allah mengawali Injilnya dan mengawali ibadah yang pertama melalui kurban. Betapa besarnya kasih Allah. Sekalipun Adam gagal, namun Allah tetap memberikan pertolongan dan ada harapan. Kebenaran yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini, saat kita melakukan pelanggaran sampai detik ini, hari ini, ketika kita masih jatuh dalam dosa, belajarlah tidak seperti Adam karena ia menyalahkan Tuhan. Kadangkala mungkin kita juga menyalahkan Tuhan. Ia berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Ia mencari pembelaan. Kadangkala kalau kita berdosa, kita justru mencari pembelaan. Padahal kalau kita mau mengakui dosa kita, Tuhan memberikan pengampunan. Kiranya kita melewati hari-hari kita mulai lebih lagi mengakui seberapa jauh hidup kita. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara masih menjalani kehidupan dengan sesuatu yang tidak baik, ayo kita belajar menguranginya dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Karena kejatuhan kita ada harapan ketika kita mau datang pada Yesus. Karena Yesus sumber karunia, anugerahnya besar. Ada banyak agama mencari pengampunan melalui amal, namun Allah datang memberi pengampunan melalui Yesus Kristus. Jadikanlah kabar baik ini, jadikanlah kebenaran ini menjadi fondasi hidup kita untuk menyertai setiap langkah kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.